Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak atau Ibu dosen sekalian, serta teman-teman mungkin yang melihat video saya. Perkenalkan, saya M. Hidayatul Rizky dari program studi Teknik Informatika. Hari ini kita berbicara tentang transformasi digital di perusahaan-perusahaan besar atau startup teknologi mengenai AR ya, lebih tepatnya. Nah, di sini saya sendiri ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana teknologi canggih masa depan yang bisa kita bawa turun ke lapangan ya sekarang untuk menghidupkan dan memberdayakan bisnis UMKM lokal. Sebagai contoh di sini saya ingin mempresentasikan yang proyek saya, yaitu inovasi AR pada warung bakso sedap malam. Oke, kita masuk yang pertama. Ini adalah pembahasan mengenai observasi dan identifikasi masalah. Nah, di sini semua yang inovasi yang baik itu berangkat dari masalah nyata. Oleh karena itu, langkah pertama yang kita lakukan pada proyek kali ini bukan langsung menulis kode atau mendesain, melainkan kita turun langsung ke lapangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada lokasi tempat kejadian atau lapangan itu seperti apa gitu, agar kita lebih mengetahuinya. Nah, di sini berdasarkan hasil observasi lapangan, waktu saya berkunjung melakukan observasi di warung bakso sedap malam, saya melihat potensi yang luar biasa ya di sini. Warung ini punya cita rasa yang otentik dan selalu ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan dari anak-anak, remaja hingga keluarga besar. Namun di balik keramaian itu, saya menyadari sistem pelayanannya itu, khususnya sistem menu ya, di sini masih sangat konvensional. Mereka itu hanya mengandalkan spanduk dinding 2 dimensi yang statis menempel di tembok. Nah, lalu di situ juga tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dari makanan yang mereka sediakan atau mereka jual. Selain itu, ketika kita pesan itu, misalnya pesanan kita sedang diracik yang memakan waktu 10-15 menit di jam-jam sibuk. Nah, di sini saya melihat pemandangan yang seragam. Hampir semua pelanggan duduk diam dan bermain smartphone mereka masing-masing secara pasif. Tidak ada interaksi dan tidak ada hal menarik yang terjadi pada meja makan yang sebenarnya cukup luas itu. Mungkin mereka bisa kayak ngapa-ngapain, kayak nengok makanannya dari AR atau gimana. Itu adalah ide saya untuk dikembangkan. Oke, next kita bahas mengenai identifikasi permasalahan utama. Dari pengamatan lapangan tersebut, saya mengerucutkan 3 permasalahan kritis. Yang pertama, adanya visual gap atau kesenjangan visual karena menu hanya berupa teks. Nah, di sini pelanggan sering kebingungan. Mereka bertanya, ini porsinya sebesar apa, porsi jumbo sebesar apa, apakah ini cukup untuk berdua, dan sebagainya. Nah, lalu ini menyebabkan ekspektasi pelanggan jadi tidak terukur. Nah, kedua ini ada engagement yang rendah. Waktu menunggu pesanan berubah menjadi dead time atau waktu mati. Padahal bagi sebuah bisnis, waktu saat pelanggan duduk di meja adalah momen emas untuk membangun branding. Next, kita bahas mengenai solusi inovasi, yaitu augmented reality. Nah, berdasarkan dari masalah-masalah yang sudah kita sebutkan, kita dapat merumuskan sebuah solusi bagaimana jika kita tidak perlu mengganti spanduk tradisional mereka, melainkan kita menambahkan lapisan dimensi baru di atas meja makan mereka. Disinilah solusi inovasi augmented reality atau AR mengambil peran. Oke, next kita melihat menu AR dari yang 3D interaktif di sini. Nah, inilah inti dari inovasi yang saya kembangkan, menu AR 3D interaktif. Konsepnya sangat seamless atau mulus. Nah, di sini pelanggan yang datang duduk di meja akan melihat sebuah poster alas meja yang dilengkapi dengan QR code tanpa perlu mengunduh aplikasi apapun. Mereka cukup membuka kamera, memindai kode QR tersebut, lalu masuk ke website, lalu mereka tinggal nge-scan untuk melihat bentuk 3 dimensi dari produk yang diinginkan. Lalu di sini mengenai detail visual tak tertandingi ini 360 atau zoom. Nah, di sini
Yang membuat teknologi ini istimewa adalah tingkat interaktivitasnya, yaitu hologram 3D yang muncul bukanlah gambar diam. Pelanggan dapat menggeser dan memutar visual mangkok 3D tersebut sebesar 360 derajat atau dari segala sisi selama QR itu masih kelihatan. Lalu untuk perencanaan berikutnya sebenarnya saya ingin menambahkan mengenai AR food storytelling. Nah, di sini untuk membangun kepercayaan ya. Di sini fitur utamanya yaitu untuk menyajikan narasi visual mengenai sejarah warung dan transparansi pemilihan bahan baku 100% daging sapi asli. Lalu untuk mengubah waktu tunggu menjadi edukasi yang meyakinkan pelanggan akan kualitas dan kebersihan hidangan yang akan mereka nikmati. Nah, di sini juga udah ada desain yang saya tunjukkan pada gambar sebelumnya, yaitu di sini web based AR itu udah ada tanpa kita download aplikasi, juga udah intuitif, lalu udah realistic rendering yang dimana itu 3 dimensi. Nah, di sini juga kita membahas mengenai transformasi pengalaman pelanggan. Nah, sebelum itu waktu konvensional itu hanya teks 2D spanduk, sekarang udah ada hologram 3D. Lalu dulu interaksi meja hanya diam, sekarang sudah aktif untuk mengeksplorasi digital. Lalu di sini untuk informasi produk itu cuman ada gambar-gambar doang dan cuman ada tulisan doang yang dimana itu tidak ada deskripsi mengenai produk yang ingin mereka ketahui. Nah, di sini juga gara-gara produk AR yang kita buat, di sini juga udah ada naratif dan transparansi mengenai storytelling yang tadi saya sebutkan. Lalu di sini juga menambah kesan brand yang sebelumnya itu tradisional biasa sekarang menjadi modern futuristik. Nah, di sekarang ini sudah siap digunakan. Lalu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.